Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Faraniasan, NIM 20110102004. Di sini saya mau mempresentasikan mengenai fisiologi komoditas akuatik, karakter meristik dan morfometrik. Fisiologi menggambarkan faktor fisik dan kimia yang terlibat dalam asal-usul, perkembangan, dan kemajuan kehidupan. Fisiologi ikan mencakup beberapa jenis. Salah satunya adalah osmoregulasi. Dalam menentukan identifikasi ikan, kita sering melakukan pengukuran dan perhitungan yang dikenal dengan fitur meristik dan morfologi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar praktikan dapat mengenali ikan-ikan yang ada secara ilmiah dan dapat mengidentifikasikan ikan-ikan tersebut sesuai dengan tingkatan taksonominya masing-masing. Manfaat dari praktikum fisiologi ini adalah praktikan dapat mengetahui perbedaan dari bentuk dan ukuran dari lineal lateralis, perhitungan sisik, dan ukuran meristik ikan yang dipraktikumkan. Hasil pengamatan dapat dilihat pada gambar berikut. Dari hasil yang kita lakukan kegiatan praktikum dan susunan laporan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa linea lateralis yang terdapat pada ikan merupakan suatu pola garis yang terdapat pada badan atau tubuh dan terbentuk oleh suatu pori-pori. Jadi linea lateralis ini dapat ditemukan pada ikan yang bersisik maupun tidak bersisik. Osmoregulasi merupakan suatu proses kompleks dan respon tubuh terhadap lingkungan, menurut UMKAS 2012. Proses osmoregulasi dapat diartikan sebagai peraturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Maksud dari praktikum ini adalah untuk mengerti dan memahami peranan salinitas terhadap kehidupan ikan dan proses-proses fisiologis yang berkaitan dengannya. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar para praktikan atau mahasiswa dapat melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh salinitas air yang berbeda-beda terhadap kelangsungan hidup ikan. Hasil osmoregulasi. Yang pertama, ikan satu beratnya 5,5 gram berosmoregulasi 987 dalam 1 menit. Ikan kedua berat 5 gram berosmoregulasi 801 dalam 10 menit. Ikan ketiga berat 3,5 gram berosmoregulasi 798 dalam 10 menit. Dan ikan yang keempat berat 2,9 gram berosmoregulasi 865 dalam 10 menit. Adanya ikan yang mati mungkin dikarenakan ikan tidak tahan pada toleransi tersebut dan tidak kuat beradaptasi. Untuk ikan yang berosmoregulasi memiliki nilai tingkat yang berbeda, tidak tergantung dari berat atau ukuran setiap ikan. Respirasi. Sistem pernafasan adalah proses peningkatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui permukaan alat pernafasan. Oksigen sebagai bahan pernafasan dibutuhkan oleh sel untuk berbagai reaksi metabolisme. Maksud dari praktikum ini yaitu untuk mengamati dan memahami pengaruh suhu lingkungan terhadap proses respirasi yang dilakukan insang. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar praktikan atau mahasiswa dapat mengetahui pengaruh perilaku suhu yang berbeda terhadap proses respirasi pada ikan. Hasil respirasi dapat diketahui mengenai jumlah bukaan overkulum tiap ikan yang berada di suhu yang berbeda-beda. Untuk osmoregulasi mendapatkan hasil ikan pertama dengan berat 5,5 gram berosmoregulasi 987 dalam 10 menit. Ikan kedua dengan berat 5 gram berosmoregulasi 801 dalam 10 menit. Ikan ketiga dengan berat 3,5 gram berosmoregulasi 798 dalam 10 menit. Ikan yang keempat dengan berat 2,9 gram berosmoregulasi 865 dalam 10 menit. Ikan yang berada pada suhu dingin langsung mati, sedangkan pada suhu yang panas ikan mampu bertahan hidup. Dan dilihat dari bukaan overkulumnya, semakin tinggi suhu maka energi ikan semakin banyak dikeluarkan sehingga bukaan overkulumnya semakin banyak. Sistem pencernaan. Pencernaan adalah proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan dengan memecah belah pakan menjadi bagian-bagian lebih sederhana. Pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana agar dapat diabsorbasi melalui dinding saluran pencernaan. Pecahan senyawa ini kemudian masuk ke dalam darah dan
diedarkan ke seluruh tubuh. Maksud dari praktikum ini yaitu untuk mengenali dan menjelaskan organ-organ sistem pencernaan dan mengetahui sistem pencernaan, mengetahui daya cerna ikan dan menghitung waktu pengosongan lambung. Tujuan praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui dan dapat menjelaskan mekanisme pencernaan, mengerti cara penentuan daya cerna ikan terhadap makanan dan waktu pengosongan lambung, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil ikan pertama dengan berat 40,2 gram diberi pakan lumet sebanyak 2,01 gram. Ikan yang kedua dengan berat 31,9 gram diberi pakan cacing darah sebanyak 1,59 gram. Ikan ketiga dengan bobot 55,2 gram diberi pakan pelet sebanyak 2,76 gram. Yang ikan keempat dengan bobot 47,7 gram diberi pakan cacing sutra sebanyak 2,38 gram. Ikan kelima dengan bobot ikan 43,8 gram diberi pakan azola sebanyak 2,19 gram. Ikan dibiarkan dan ditunggu selama 3 jam. Kemudian disaring sisa pakan yang ada dan dipisahkan dengan fesesnya. Kemudian ditimbang masing-masing. Setelah itu dihitung digestibility dengan rumus BTM min BTF dikali 100% dibagi BTM. Hasil perhitungannya ada di samping, bisa dilihat. Jadi hanya pakan pelet dan pakan azola yang dimakan oleh ikan, mungkin disebabkan karena kondisi ikan yang agak stres sehingga tidak memakan makanan yang lainnya. Pewarnaan dan fototaksis. Ikan dalam hidupnya di dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, yaitu seperti cahaya, suhu, salintas, dan sebagainya. Dalam mengidentifikasi ikan, perlu juga kita ketahui mengenai warna tubuh ikan itu sendiri, serta proses terjadinya warna tubuh ikan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap warna serta perubahan warna pada ikan, serta cahaya atau sinar atau predator lain sebagainya. Maksud dari praktikan ini yaitu mahasiswa dapat mengerti dan dapat memahami peranan warna tubuh, pigmen, dan fototaksis dalam kehidupan ikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui perubahan warna pada ikan dan sifat fototaksis ikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari pengamatan tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan tingkah laku ikan selama 24 jam dalam keadaan gelap. Ikan gurame kondisinya ikannya melemas dan warnanya agak pudar. Ikan gupi warnanya cerah, gerakannya kesit. Ikan lobster tidak dapat diketahui karena ikan lobsternya hilang. Kemudian yang terakhir ikan komet memiliki warna pudar dan gerakannya kesit. Kita dapat mengetahui tiap-tiap tingkah laku ikan dalam situasi dan kondisi yang sama maupun berbeda. Hasil pengamatan tingkah laku ikan selama 24 jam dalam keadaan gelap. Ikan gurame ikannya melemas, warnanya agak pudar, dan gupinya warnanya cerah. Hematologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari darah, organ pembentukan darah, dan penyakitnya, khususnya jumlah dari morfologi sel-sel darah serta sumsum tulang darah. Darah dalam jaringan khusus yang berbeda dengan organ lainnya dikarenakan berbentuk cairan. Jumlah darah dalam tubuh adalah 6-8 gram, 8% berat tubuh total. 45-60% darah terdiri dari sel-sel, terutama eritrosit dan trombosit. Fungsi utama darah adalah sebagai media transportasi serta memelihara suhu tubuh dan keseimbangan cairan. Maksud dari praktikum ini adalah untuk mengetahui teknik pewarnaan struktur darah secara umum pada ikan serta mengetahui mekanisme dan alat-alat yang berkenaan dengan peredaran darah. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat melakukan pengamatan sel darah, menghitung sel darah, dan mengetahui struktur sel darah. Pada saat perhitungan hemoglobin setelah didapatkan hasilnya yaitu 30 mili 4,1% dan perhitungan eritrosit. Rumus dan perhitungannya ada di samping, yaitu eritrosit N sama dengan 309 sama dengan N dikali 10 pangkat min 4
sama dengan 309 kali 10.000 dan hasilnya 3.090.000 sel, dan hemoglobinnya sama dengan 42%. Dari diadakannya praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengamatan sel darah, menghitung sel darah, dan mengetahui struktur sel darah dari eritrosit maupun homoglobin. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.